Aras, umur berapa tahun nih, Ras? Saya umur baru 19. Bisa dibilang itu satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya ya? Model ini ya, model kayak saya ya, Model kayak gitu ada ya? rokoknya. Kayak kalau orang Indo tuh kalau ada persepsi satu orang bagus, otomatis Semua bro gitu kan? Saya awalnya udah berpikir ini tuh bakal besar. Nah, ya. Ditanamin di diri saya itu no pain no gain. Anjir. Gitu. Jadi No pain no gain pokoknya mah. Indonesia Kurang dekat. Nah, ini tuh mantep case ya guys. Jadi ada rokoknya. ada rokoknya. Jadi kalau kalian misalnya di warung nggak ada rokok, ini aja copot. Ya. Banget. Jadi kalau ke tongkrongan tuh kalian tuh gini aja terus. Karena pede bagus. Pede bagus. Kembali lagi di Mobile Bagja 99, motif bisnis lewat Bagja 99 bersama saya Tubagus Sabri Rizal Alnif Herawan dan teman saya Aras Nuski. Aras Nuski, dipanggilnya biasanya Aras. Iya. Nah. Aras, umur berapa tahun nih, Ras? Saya umur baru 19. 19 tahun. Baru semester 5 ya? Semester 5, semester 6? Semester 4 baru. Oh, baru semester 4. Baru semester 4 ternyata, guys. Iya. Jadi gap year ya? Gap year apa? Normal? Normal. Normal. Reguler, jadi nggak ngambil kelas karyawan gitu. Oh, enggak. Jahit berapa itu? Semester 4. Oh, sama semester 4 ya, sama jahit ya. Sama angkatan jahit. Kuliah di mana, Ras? Di Binus University. Widih, mantep Binus. Pantes aja kan, cocok berarti kan. Binus. Dia kuliahnya di Binus di Jakarta. Jakarta Kemanggisan. Nah, Aras ini dia jualan apa, Ras? Case HP, tapi unik. Case HP yang unik, punya ciri khas tersendiri ya. Ciri khas sendiri. Dan jarang dijual di mana-mana, ya enggak? Kalau bisa dibilang itu satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya ya. Model ini ya, model kayak saya ya. Model kayak gitu ya. Rokoknya. Nah, yang ada rokoknya, penasaran ya. Penasaran. Jualnya di apa? Di media sosial apa buka ruko apa gimana, Ras? Jadi saya sekarang Shopee. Shopee. Ada. Shopee, tapi yang lebih banyak di Shopee ya. Di Shopee. Nah, di Shopee ini di sini nih. Shopee. Namanya di sini. Mantis Cash Official. Sini nih. Kalau IG-nya apa? Mantis @cash. Mantis @cash. Nah, di sini nih. Oke. Di-follow, di-order, jangan lupa ya kan. Mulai kepikiran bikin cash kan gini nih. Sekarang kan semakin banyaknya yang apa ya, HP terbaru keluar, semakin banyak tuh kan cash tuh bertebaran di mana-mana. Yeah. Pasti orang-orang ngambil kesempatan di situ kan. Nah, otomatis banyak orang yang bisa ngambil celah, banyak orang yang ragu. Takutnya kebanting tuh sama pasar yang lain. Ya, benar. Nah, saya lihat produk Aras ini bagus, unik gitu. Nah, kenapa berani gitu? Apakah karena aing mau bikin yang unik nih? Karena sebelum saya ngebuat cash, saya riset dulu sih ya. Oke, riset. Jadi ada nih, maksudnya saya kan awal kan lihat dari TikTok. Pas dilihat saya TikTok. Wah, case-nya bagus banget. Nah, udah gitu. Ini yang jual itu bukan di Indo. Di luar. Jadi ATM lah ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, mantap. Nah, ini yang perlu pemuda-pemuda loyalis Bagja tiru itu yang kayak gini nih. Jadi nggak semua bisnis itu gitu-gitu aja lu bisa manfaatin apa sih yang tren di luar, manfaatin lah di sini di Indo. Mumpung bisa dibilang kalau Indo tuh tipikal orangnya latah ya. Maksudnya latah tuh orang beli ini semua ngikutin, beli itu, ya nggak sih? Ya. Bisa kebilang gitu nggak? Setuju nggak Aras sama kata-kata itu? Setuju. Kenapa setuju? Karena kayak kalau orang Indo tuh kalau ada persepsi satu orang bagus, otomatis semua gitu kan. Jadi kalau kita mah wave to apa ya? Maksudnya ombak lah, maksudnya mengikuti ombak. Iya, gayung bersambut gitu kan. Gitu. Semua orang lagi di sana fokus. Nah, gitu. Makanya di Indo pengalihan isu itu sangat mudah dan sangat efisien ya kan. Karena ya itu yang butuh Indo tuh ya mungkin karena orang-orang Indo tuh kerja capek deh ya, butuh hiburan dan emosinya tinggi, jadi dia ngikutin poros yang dia suka gitu. Nah, Aras memanfaatkan itu ya berarti ya. Jadi ini di mana, negara mana nih Aras lihatnya? Di luar negerinya. London.
London. Di UK. London. Kayaknya London, bener UK. Di London kan. London. Bukan, di London. Riset selama 3 bulan itu habis berapa case? Berapa prototype gitu? Banyak sih. Ratusan ya. Wah, enggak sampai ratusan. Paling tapi banyak. Ya 3 bulan dihitung 3 bulan itu 90 hari. Jadi saya tuh kayak gimana ya? Saya awalnya udah berpikir ini tuh bakal besar. Nah, ya awalnya. Jadi ketika kita berpikiran bakal besar diiringi dengan usaha, yakin ya kan? Yakin. Saya walaupun gagal, 3 bulan nggak waktu sedikit lah, maksudnya untuk ngeluarin biaya, untuk ngeluarin waktu, kan belum juga terbagi dengan kuliah. Iya. Nah itu jadi tantangannya kan. Jadi saya pikir ini bisnis bagus, yang belum ada di Indonesia model casing saya ini. Jadi saya nggak nyerah, walaupun gagal berapa kali buatan riset itu. Kenapa nggak nyerah? Karena yakin dari awal. Dari awal. Selain itu, siapa yang ngedukung? Buat yakin kan gini, apalagi kita masih muda gitu ya. Kita masih muda, kita kan nyoba bisnis bro, belum rilis di bisnis kita, masih masa riset. Cuman kan banyak yang aduh kayaknya enggak deh, baru setengah jalan tuh, padahal tinggal ngelangkah satu lagi dia mundur. Kan ada faktor dukungan selain yakin, Aras ada maksudnya dukungan dari Cemiil atau siapa, ada enggak gitu kan, karena itu faktor-faktor yang mendukung. Jadi kalau dukungan itu sih saya sendiri, jadi nggak ada yang ngedukung, maksudnya gimana tuh sendiri? Bukan nggak ada dukungan dari ini ya, dari keluarga atau apa. Keluarga kan ngedukung, tapi kemauan sendiri, kemauan keras. Berarti Aras tipikal orangnya keras kepala untuk kemajuan sendiri ya. Jadi apa namanya, moto saya, maksudnya ditanamin di diri saya itu no pain no gain. Gitu. Jadi no pain no gain pokoknya mah. Jangan lupa beli Nippon Paint. No pain no gain. No drop. Oh ya, ini case-nya kayaknya mau pada lihat deh, pada loyalis. Coba dikasih lihat. Jadi ini kayak casing resin banyak, tapi yang model kayak gini, kelihatan nggak? Saya pertama di Indonesia. Kurang dekat. Nah, ini tuh mantep case-nya guys. Jadi ada rokoknya. Ada rokoknya. Jadi kalau kalian misalnya di warung nggak ada rokok, ini aja copot. Karena ini rokoknya bukan hasil riset orang ya. Bukan. Nah, ini jadi rokok baru, buntingin. Yang saya heran tuh ini gilanya ini si Aras ini. Beli rokok mahal, diguntingin, disiniin. Itu emang ada apa ya kriterianya ya. Rokok tuh nggak semua cocok di sini ya. Nggak semua. Kayak garpit nggak bisa dimasukin ke situ. Nggak bisa. Gila. Mantis harus garpit mah disudut sendiri ya. Guys, mantep kan? Nah, kalau mau lihat lebih detail nanti kita foto, nanti kita masukin ke sini. Jangan, kalau mau lihat lebih detail beli. Oh iya, benar. Karena ini itu tidak akan membuat kalian rugi. Malah kalian kalau datang ke tongkrongan gimana? Anjir, ini bagus banget. Jadi kalau ke tongkrongan tuh kalian tuh gini aja terus. Karena pede bagus. Karena ini karya anak lokal. Buat kalian yang ada di Lebak, khususnya Rangkas Bitung, jangan lupa pantauin Shopee-nya di sini nih. Mantis Cash Official. Nah, harganya berapa, Ras? Sebagus ini kayaknya 200-300 ya? Berapa kira-kira? Terlalu mahal. Oh, murah ini. Kalau di London gope 500.000. Kalau di sini 60.000 doang. Anjir. Cuman 9% harganya dari London, guys. Nah, tinggal aja. Harus mantap sih. Tapi ini untuk semua tipe HP atau gimana, Ras? Jadi kalau semua tipe HP itu kita tidak menyediakan. Jadi kita itu khusus buat iPhone. Tapi karena kenapa? Karena saya sistemnya nggak pre-order. Ready stock gitu ya. Ready stock. Jadi kalau misalkan saya ngebuat menyediakan semua jenis HP, otomatis kita nggak, kalau ready stock kita nggak tahu HP Android apa yang bakal mesan. Nah iya, jadi ya kita pinter-pinter ya, pinter-pinternya kalian ya kita ya. Jadi nggak semua harus, misalnya kalian jual cupang, nggak semua cupang harus diadain. Nah kalian kunci aja satu target pasar kalian di mana, udah fokus di situ.
Bener. Jangan kemana-mana dulu. Kalau nama kalian udah kemana-mana, ini Mantis Cash ini pasti mendunia nih ya. Saya doain pasti mendunia, bro. Pasti mendunia. Nah, Amin. baru kalian sediain cash-cash yang lain. Karena ya gitu tadi, orang itu kan ini masuknya kebutuhan sekunder ya, bukan primer. Dia sekunder untuk pemenuhan apa ya, style aja lah, hobi kayak gitu-gitulah. Nah, itu harus pinter-pinter baca pasar gitu kan. Ada nggak? Pernah ada nggak HP pengen misalnya? Saya Ada awal. nggak HP ini? Justru awal. Ketika awal saya jual, saya kan apa namanya, kayak kewalahan berbagai jenis HP Android. Jadi belum tentu itu apa namanya, ongkirnya juga kalau beli satuan kan mahal. Ya, gitu. Jadi saya tuh sistemnya kalau beli banyak iPhone di stok ya, di stok gitu semua. Ada yang beli langsung buat, gitu sistemnya saya. Jadi untuk sekarang memanfaatkan pemesan-pemesan yang benar-benar memesan dulu nih, jangan kita nyediain. Mending kalau misalnya ini Aras ini marketingnya bagus guys, karena dia pertama relasi sih. Nah, buat kalian para loyalis Bagja, jangan bauan untuk kenal sama orang. Karena apa? Kita emang nggak dapet duit dari dia gitu, tapi kan relasi kita ya nggak bro. Aras kenal sama orang-orang yang lumayan terkenal dan dia bisa bantu promo ini. Nah kalian juga harus pinter. Kalau nggak kuat modal ya kuat relasi ya nggak sih Ras? Karena emang ini kalau di London 500.000, di sini jual 60.000. Anjing cuma 9% dari harga London. Ya bisa dibilang. Ya worth it sih kalau kata gue, dikira gue 200.000. Iya. Karena ya lihat dalamnya banyak ornamen yang bikin kalian anjing. Jadi kalian kalau beli cash ini mau HP bagus, kalian gak bakal lihat HP ganteng gitu aja. Ganteng. Tapi kasihan bro, gak bakal lihat HP-nya. Liatin cashnya terus, anjing bagus. Nah, motivasi bisnis Aras itu punya motivasinya selain yakin, dorongan sendiri, dan apalagi? Motivasi bisnis saya itu kayak saya itu mau sukses. Gak mungkin jengah sama hidup gitu-gitu aja ya. Iya, jadi saya mau sukses, gimana caranya saya itu dapat uang. Oke. Nah, saya juga mau keluar lah dari zona aman. Yang namanya zona aman kan dari uang orang tua kan ya. Jadi awalnya ini modalnya juga dikit, nggak terlalu banyak, nggak sampai puluhan, nggak sampai ratusan juta. Nah, kasih tahu Ras. Ini yang orang-orang yang utamanya ini nggak punya modal, kasih tahu Ras berapa modalnya Ras. Ini modal awal saya bikin 1 juta doang. 1 juta doang. 1 juta sampai dapat berapa cash tuh 1 juta? Ya bisa 60.000. Banyak lah ya, banyak cash. Tapi modal gitu kalau untuk zaman sekarang gampang sih kalau kitanya benar-benar udah ya dia aja riset 3 bulan ya enggak? Iya. 3 bulan tuh tapi pernah enggak? Lanjut jangan ya gitu. Ya pasti pernah lah. Tapi gimana diri kita? Lawan itu ya. Maksudnya diri kita mau maju enggak? Kalau mau maju jangan nyerah. Terus aja ya. Jadi gelutin prinsip gitu ya. saya juga gitu, no pain no gain. Kalau ketika kita mau sukses, kita harus sakit-sakit dulu, berdarah-darah. Gak ada tuh yang namanya sukses itu apa namanya? Instan. Kecuali Rapatar kayaknya. Enggak ada, bro. Itu yang bisnisnya aligator, afiliator. Kayaknya 3 tahun, penjaranya 20 langsung tahun. nyeblos kan? Iya. Makanya. Yang kayak gini nih butuh Indonesia, khususnya di Lebak ya. Semoga Ibu Iti nonton. Nah, Ibu Iti tolonglah bantu kembangkan potensi-potensi anak muda itu diwadahi. Jangan hanya untuk bikin komunitas dan supaya ada doang, tapi kan mewadahinya gitu ya. Bagaimana pengembangan digitalisasi. Ini kan udah bisa memanfaatkan digital kan? Iya. Omset per bulan atau enggak gini. Per bulan kejual paling sedikit berapa cash? Kita lihat ini aja ya. Realnya ya. Saya nggak mau maksudnya ngomong tapi nggak ada bukti. Oke. Gimana? Kita lihat aja Shopee-nya ya. Sekarang kan kita sistemnya Shopee ya. Jadi by data gitu ya. By data. Nggak ngawang-ngawang gitu. Nggak ngawang-ngawang. Karena ini bagus loh guys. Soalnya unik sih. Saya juga pas pertama ngelihat. Kalau mau lihat lagi. Tuh. Ya. Unik. Berapa? Per 30 hari apa mau berapa? Per 30 hari.
Ras buka lowongan kan? Itu 30 hari segitu, Ras. 30 hari. Boleh dikasih tahu nggak ke mereka? Omset per 30 hari berapa? Janganlah. Jangan. Oh, ya, maksudnya pokoknya di atas 10 ya. Ya, di atas 10. Modal 1 juta, yang penting intinya kalian mau berdarah-darah gitulah. Ya itu kita dapatnya sesuai perjuangan ya enggak sih? Ya. Nangis-nangis pernah nggak nangis sampai pengen gimana? Enggak. Sempat nangis-nangis tapi rasa mah ada, tapi nggak sampai nangis-nangis gitu. Kayak karena kita laki-laki ya. Gua mundur apa jangan nih? Gitu. Sempat bertanya-tanya ya, perang sama diri sendiri gitu ya. Bertanya-tanya aja. Karena ketika saya nyoba gagal terus sampai 3 bulan itu ada titik temunya. Nah, iya. Ini udah berapa bulan sih usaha gini? 10 bulan. 10 bulan. Belum setahun. Hasil ya kan omset per bulan kan segitu ya rata-rata ya. Belasan juta lah. Ya, enggak apa-apa dia kasih tahu. Belasan juta, Bro. Nah, udah kebanyakan orang kalau punya duit langsung pengen beli nih, beli itu. Nah, Ras untuk penghasilan dari cash ini yang unik menurut saya, itu duitnya dikemanain, Ras? Puter lagi. Enggak dijajanin di apa? Poya-poya enggak. Saya emang enggak gitu. Maksudnya gimana caranya uang segini itu pasti diuang lagi. Bagus. Kenapa, Ras? Karena kan gini, Ras. Ras masih muda. Ya, kenapa nggak poya-poya? Gitu. Ya, kenapa nggak poya-poya? Sedangkan kalau jiwa masih muda itu kan pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, kenapa Aras bisa berprinsip? Keren sih kalau kata saya. Kasih tahu lah para loyalis Bagja ini. Saya mah nggak mau usia tua saya sengsara. Jadi saya mau nabung dulu misalkan ya sampai saya itu minimal jadi kayak Hotman Paris gitu ya. Maksimal. Minimal maksimal kayak Elon Musk lah. Mantep lu. Lebih lah. Mantep ya. Amin. Pokoknya mah dia bakal menguasai cash dunia, Bro. Amin. Jangankan cash HP, cash hati aja ada. Jadi mucikari. Ya. Aduh. Nih, ini kan Aras berjuangnya lama nih. Nah, pengaruh di hidup Aras itu apa sih gara-gara bisnis ini? Apakah Aras jadi lebih bisa nahan nafsu untuk ngelakuin hal-hal yang boros? Aras itu bisa apa namanya? Mulai bisa nyicil rumah dan lain sebagainya. Pengaruhnya apa nih di hidup Aras nih? Jadi saya lebih dulu kan saya kan orangnya boros ya. Oh, boros dulu? Ya, bisa dibilang ya. Karena gimana tuh borosnya? Ya gimana ya, yang namanya juga masih umur segitu ya. Masih apa namanya? Usia muda lah. Masih uang orang tua juga. Kan orang tua juga masih bisa mencukupi kan. Tergolongnya saya boros. Ketika saya ada bisnis ini, saya merasakan yang namanya nyari uang itu susah. Jadi misalkan saya dapat mau beli ini nih, misalkan mau beli barang seharga 1 juta. Contohnya, saya harus mikir dulu 1 juta itu kejual berapa casing. Gitu. Harus misalnya pengen beli barang ini, nah gue harus jual dulu ini, baru beli. Jadi enggak pikirnya sayang amat ngeluarin uang 1 juta, mending puter lagi gitu. Jadi gimana caranya uang saya itu bisa berkembang biak gitu. Jadi saya beternak uang lah kalau kita mah. Nah, jadi ini tuh Aras Kanjeng, guys. Aras Kanjeng. Nah, keren sih. Ya, selain itu pengaruh kan ya misalnya nabung oke. Nah, ada nggak pengaruh di sosial Aras? Kenal sama banyak orang. Jadi kayak menambah pengalaman sih. Oke. Jadi gimana caranya kita melayani customer yang baik. Ya, jadi gimana nih antara penjual dan customer itu saling ngasih feedback. Dia ngebeli barang dari kita, kita ngasih feedback juga. Iya. Yang terbaik juga buat dia. Ketika ada misalkan cacat atau apapun, Aras mah nggak pernah menyusahkan customer. Langsung Aras ganti. Itunya disimpan di situ. Maksudnya nggak di return ya guys. Jadi ketika ada yang kerusakan, Aras langsung ganti. Yang penting dia kasih bukti aja kerusakannya gimana. Ya, kayak gitu. Kita agak mau mengecewakan customer gitu. Iya, kalau saya mah kayak merajakan customer lah. Nah, gitu. Kenapa Aras punya prinsip merajakan customer? Emang itu prinsip para pengusaha. Cuman
dari Aras sendiri nih, kenapa customer harus dirayakan? Ketika kita baik, ketika kita apa namanya? Ya ketika kita baik ke customer, nanti kita otomatis percaya kan. Terus kita dapat penilaian dari orang juga baik. Jadi bisa jadi si orang yang beli produk Aras bilang ke temennya untuk beli produk Aras juga. Jadi kayak gimana ya? Afiliasi lah. Ya, bisa jadi dibilang dia ya. bisa disebut apa ya? Sales bukan sales sih, bantu kita untuk banyak lagi yang Jadi misalkan order. gini. Wah, ini tokonya bagus, bahannya bagus. Apa namanya? Pelayanannya juga bagus. Nah, kan gitu. Apa namanya? Nilai plus ya buat kita. Nilai plus, iya sih. Karena ya banyak orang yang mentang-mentang produknya udah kejual banyak ya kan, ngelayanin customernya kayak sih ini pakai komplain segala gitu kan, malah suka sengaja tuh dilamain returnya ya kan. Nah, kalau Aras paling menghindari itu ya, kalau komplain langsung misalnya bener-bener barangnya gimana gitu, pas datang ke dia langsung ganti tanpa banyak bacot. Kan ada kan kalau penjual lain ya harus misalkan berapa hari dulu misalkan ya. Kalau saya mah ketika itu gagal langsung ganti, langsung kirim. Saya pernah gak nemu customer yang rese? Wah, kayak gitu mah jadi tanya maksudnya. Pesan buat customer yang rese. Ada nggak? Pasti ada. Gimana tuh rese? Jadi ini kapan misalkan ready-nya, kapan dikirimnya, kan sistemnya juga kan yang namanya resin ya. Jadi ketika barang beli jangka waktu sehari. Jadi misalkan lusa, maksudnya sekarang order, lusa baru dikirim. Oh, itu mah sebentar ya. Sebentar. Cuman dia nunggu sehari doang padahal. Tapi gini, karena mungkin cash ini tuh guys, saking bagusnya dia pengen cepet-cepet lah. Iya. Nah, iya enggak? Benar enggak? Masa order sekarang sejam kemudian mau dikirim? Enggak mungkin. Ada naon ada kuota. Padahal deskripsinya sudah ada. Jadi proses pengerjaan itu sehari. Sehari mah sebentar Sebentar banget. Serius, sebentar. Resin ya, maksudnya yang resin kan handmade. Nah, ya. Jadi harus otentik ya. Otentik. Jadi ini tuh buah tangan dari seorang Aras. Kenapa sih kepikiran pakai ornamen kayak gini nih? Maksudnya enggak yang apa gitu nyeleneh kayak Indim. Kenapa? Apa biar masuk ke semua kalangan kali ya? Ya, masuk ke semua kalangan. Pernah gak punya pengen kepikiran pengen masukin ini tapi enggak lah? Ya, pernah. Apa itu? Ya kondom. Selain itu apa ya? Nggak ada kondom doang sih. Kondom doang. Tapi ada gak customer yang maksud, Kak pengen dong aku apa namanya? Ya request kondom ada. Request kondom. Atau enggak request foto dia di sini? Ada. Tapi kan saya kan balik lagi ya. Saya kan hanya menyediakan ini. Ya udah gitu. Nah, jadi ada edisionalnya kalau ya, edisinya gitu. Tambah request apa? Tapi paling kalau misalkan nggak pakai rokok, saya menyediakan. Saya bikin yang nggak pakai rokok gitu. Jadi lebih fleksibel buat customer juga. Jadi ketika customernya nggak mau pakai rokok atau nggak mau pakai apa, jadi kita itu bisa buatkan. Jadi request mau gimana pun kita terima dulu. Nah, nanti selebihnya kita diobrolkan lah gitu ya. Kalau saya nggak bisa, paling bilang ke customernya gitu. Pokoknya ada aja pengen dong ini di case iPhone, masukin iPhone 5 di resin. iPhone 5 di resin. Tapi ada gak sih permintaan yang aneh selain kalau kondom? Nggak aneh sih katanya kalau anak muda ya, karena buat hiasan doang gitu kan. Paling gitu sih paling aneh. Iya. Nggak pernah yang lain. Paling kalau masukin ATM aneh nggak kan? Aneh sih. Aneh ya ATM ya. Lu bikin dulu ATM. Untung ada ATM yang kosong. Maksudnya yang apa? Pernah dibikinin sama Aras. Jadi ATM itu udah nggak kepake, ya udah dibikinin sama Aras gitu. Kalau KTP nggak ada. Nggak ada, maksudnya KTP Aras. Takutnya aja ada. Jadi kan nanti kalau KTP dia buat pinjol bro, buat pinjol giniin foto. Ya nggak?
aman. Aman. Karena dia kebanyakan nerima duit, jadi Aduh enggak. apa ini korek kayak gini katanya. Juga pakai korek batang. Minimal Zippo. Enggak, saya korek batang beli di warungan. Itu korek mahal itu, Bro. Iya. Sekali pakai buang soalnya. Iya, bener. Nah, untuk Aras tantangan yang lain. Tantangan misalnya ada nggak sih hinaan dari orang, dari temen gitu kan, misalnya Aras lagi sibuk nih bikin resin, ada nggak sih ulah jangan manggil si Aras lah, dia udah sibuk sekarang, itu kan jadi apa ya, dilema ya di hati gitu kan, temen tapi ngomong gitu. Nah, tantangannya ada gak sih yang kayak gitu, lagi sibuk atau apa? Kalau temen Aras sih nggak ada, maksudnya yang support. Pada Jadi ngerti ya. pada ngerti. Jadi yang namanya bisnis casing, jadi tahu prosesnya teman Aras itu. Jadi nggak ada yang ngomong sampai ngejelekin, nggak ada. Support lah teman-teman Aras mah gitu. Tapi ada gak teman Aras yang minta gue pengen dong cash tapi gratis kayak gitu-gitu? Banyak. Terus sikap Aras gimana nih yang menanggapi kayak gitu? Seredinya barang. Paling kalau temen ya, temen dekat, beli cashnya dulu, apa namanya, cash. Misalkan dia Android ya. Ya. Dia beli cash clearnya, maksudnya cash bahan. Nanti yang kosongan gitu. Dia bikin sendiri. Paling gitu. Dibantu sama Aras. Bantu aja sama Aras. Biar dia ngerasain gitu kan. Bikinnya kayak gimana. Kayak gitu. Jadi pengalaman juga dia nambah gitu caranya bikin casing gitu. Keren, bro. Jadi enggak apa? Jadi enggak dibikin sama Aras gratis. Jadi dia dapat ilmu dari Aras dan juga gratis. Dan gitu. Bahkan itu kita ngasih lebih kan. Cashnya dapat, ilmunya dapat. Ya kan kalau pengalamannya dapat ya enggak apa, bukannya itu mempersulit kata gua mah. Malah itu kayak yang ngasih, anjing lu keren mau ngebukain gua misalnya bikin apa namanya peluang usaha yang serupa gitu kan. Banyak juga. Ada gak teman-teman yang minta yang aneh-aneh gara-gara udah tahu Aras punya bisnis ini? Aneh-aneh itu dalam artian apa? Aras udah punya bisnis nih, gini dong terakhir gini. Banyak. Kan kebanyakan. Nah, kata Aras untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu gimana, Aras? Jadi gimana ya? Selama kita mampu kasih aja. Jadi anggaplah, maksudnya berbagilah. Karena kita juga ya jangan pelit-pelit banget. Tapi kalau misalkan menurut kita nggak worth it ya, maksudnya nggak worth it itu berlebihan, benar. Merugikan dan berlebihan, enggak. Minta motor dong. Knalpot gitu kan. Aras juga dia ikut komunitas motor ya. Ya. Komunitas apa namanya? Lebak Sport Bike. Di follow ya di sini ya. Nah, Lebak Sport Bike nih. Apa namanya? Instagramnya di sini nih. Nah, Lebak Sport Bike. Nah, ada nggak di teman-teman komunitas motor Aras yang pengen ikutan bisnis serupa gitu? Nggak ada. Tapi ada yang bukan di motor ya, temen sekolah, SMA, ada yang mau bisnis kayak Aras buat casing, tapi temanya beda, yang bukan kayak gini. Entah apalah dia bilangnya, As ajarin, karena Aras itu nggak apa ya, nggak pelit ilmu, jadi nggak takutan kesaingan, enggak. Kalau Aras itu, jadi ada rezekinya lah masing-masing. Kalau kita, maksudnya kita adu ini aja lah, adu kreativitas. Bukan maksudnya malah menutup rezeki orang. Jadi maksudnya sportif lah, saingannya kita sportif, enggak mentang-mentang ini aing yang duluan nemu, enggak boleh lo. Enggak ya. Karena buat apa sih pelit ilmu, Ras? Buat apa pelit ilmu ya enggak? Karena ngapain pelit ilmu ketika kita memberi ilmu ke orang, kan di Islam juga ada kali ayat. Iya. Jadi kita juga dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, iya. Kita juga dapat pahala, terus semoga rezeki kita juga ditambahkan gitu. Terima kasih Ustadz Aras. Kultum ini. Setelah ini pertama bisnisnya apa? Keberapa? Kalau bisnis brand yang ada brandnya, ya. Pertama itu. Sebelumnya. Tapi kalau jualan di sekolah pernah jualan aqua. Jualan aqua. Sekolah SMA. Enggak malu. Guys, enggak malu. Kalau kalian malu, hidup kalian enggak maju. Nah, itu dia guys.
Kalau kalian malu, ya emang malu itu sebagian dari iman. Tapi malunya apa dulu? Kalau malu untuk berniaga, Rasul juga berniaga, Rasul juga dagang. Kalau misalnya kita cocokologi itu bisa disebut sunnah Rasul itu berdagang, kita itu sedang melaksanakan sunnah Rasul. Kan ada di Al-Quran juga. Ya, gimana? 90% rezeki kita itu berniaga, berdagang. Kenapa orang banyak di Indonesia dia ngambil 10%? Oke. Maksudnya Oke. gitu. Jadi kalian mau masuk kategori yang mana? 90% 90% atau atau 10%? 10%? Tapi kebanyakan sekarang mengambilnya yang 10%. Karena dia terjamin. Oke. Iya. Gak mau ambil ribet ya. Nggak mau ribet. Padahal kalau misalnya dia ngambil yang 90% dengan orang-orang yang baru sedikit, itu untungnya lebih gede ya Ras ya. Jelas. 2 kali UMR. Berapa kalau UMR di Lebak? Aras ini udah hampir ke 4 kali. Enggak. 4 kali. 5 kali juga lebih. 4 ya. 4 kali. Ini apa, omset atau Omset lah. oh lebih? Ya mereka juga kan omset. Sistem Sistem gaji kan penghasilan kotor. Ya enggak sih? Modal kita bensin nggak diganti. Modal kita apa-apa nggak diganti. Omset bilangnya. Makanya lebih baik berjualan berniaga daripada kerja. Anjing dari sini auto langsung pada resign anjing semuanya. Jadinya berapa kali tuh? Berapa kali omset? Jadinya Perbandingan sama UMR. UMR ya 4 kali ya. UMR mana dulu? Lebak. Nah, Lebak. UMR Lebak 5 lah. 5 ya? 5. 5 5 kali. 5. Ya. Nanti kalian bisa unduh format ini pengajuan resign kerja di sini. Tapi ininya juga sedikit ya, apa namanya? Modal dari satu casing itu sedikit. Sedikit ya. Sedikit. Iya, jadi jangan Saya tuh sebenarnya mau ngejual apa? Ngejual kreativitas. Seni. Menurut seni itu mahal. Tapi nggak terlalu mahal. Karena banyak persaingan Aras, maksudnya yang di bidang resin juga, casing resin. Itu antara range harga 80 sampai 100.000. Aras lebih mahal dari lebih Aras. mahal, Aras lebih murah. Karena Aras ngejarnya quantity ya. Mm-mm. Kualitas Harus dimadepin. Quantity biar kuantitinya banyak ya ngadu harga di situ lah. Iya, ngadu harga gitu. Yang penting strategi dulu. Nah, untuk kalian yang mau mulai bisnis itu yang enggak mudah, enggak gampang, enggak sulit juga asal kalian benar-benar mempelajari pengen apa dulu nih, pelajari dulu aja hasil misalnya jalan atau enggaknya bisnis, yang penting kalian udah mempelajari itu ya kan. Enggak rugi kok kalian nambah ilmu, kalian nambah pengalaman untuk mempelajari sesuatu. Teman saya ada Bro Zaid. Ya. Nah, Bro Zaid dia bilang mau buka bisnis repair sepatu Ras di Ya. Bandung. Ya, Kebetulan ada di udah sini bilang. orangnya. Udah bilang. Kebetulan ada di sini orangnya. Curhat. Ya kan mau bikin. Gue bilang gini Ras. Jangan banyak bacot. Pelajarin dulu aja, jangan banyak bacot. Sepatu sendiri dulu aja, pelajarin gimana cara nge-repairnya gini-gini. Dan gue bangga sama Bro Zaid ini, dia ngelakuin. Jadi bener-bener dia ngeriset dulu. Tiap itu dia ngechat, orang udah dapet nih ilmunya. Wah kan seneng kan? Maksudnya salah satu temen gitu kan mau bener-bener mulai berjuang untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena ya bisnis gak segampang dan gak sesulit. Maksudnya gampang-gampang susah segampang bisnis itu. Karena kalau kalian mempelajari sesuatu tentang bisnis kalian dulu, dan itu udah menjadi apa ya, sistem lah, bisa dibilang sistem, udah tinggal jalan. Ya, kalau butuh modal, kalau sistemnya udah kalian kuasai, tinggal bikin proposal, minta bantu saudara kayak apa. Saudara itu kadang nggak ngasih modal, nggak ngasih bantuan, karena nggak jelas. Minjem modal aja. Udah ada modal, usaha apa? Ini mati aja lo udah. Dikasih misalnya, pengen usaha nih, butuh modal. Ya udah nih 5 juta. Usaha apa ya? Dikasih ini usaha ini nih. Ujung-ujung konsumsi. Gimana caranya? Ujung-ujungnya beli HP aja lah. Nah, Ntar juga dapat milik lagi digantiin saudara ini. Kadang kita harus menghindari kayak gitu-gitu. Uang itu godaan sesaat, kenikmatan sesaat. Uang itu bukan segalanya, tapi memang benar segalanya butuh uang. Karena maksudnya apa-apa kita dipermudah zaman sekarang dengan uang gitu ya. Karena sekarang kita bukan sistem barter, Bro. Kalau sistem barter gimana coba? Praksara. Masuk penjara itu gara-gara uang. Uangnya kebanyakan. Tapi is okay kalau kebanyakan juga, asal dia kerja keras, maksudnya halal. Ya, halal. Halal, enggak nipu, intinya enggak nipu sih. Iya, dan narkoba juga, jangan jadi kurir narkoba juga itu juga. Tangkap nantinya. Aduh,
Siapa nih yang pernah? Jahit kayaknya ya. Jahit. Bro Zahid. Muka juga udah mendukung dia. Nah, jadi berawal dari bisnis aqua gelas, aqua botol. Jadi dijualin. Saya itu tergolongnya terlambat, maksudnya terlambat buat jual aqua itu ya. Jadi harusnya saya kelas 1 jualannya. Saya kelas 3. Jadi kalau kalau SMA 1 itu kan tingkat ya. Jadi kelas 3 itu di bawah, kelas 2 itu di tengah, kelas 1 itu di paling atas. Jadi ketika misalkan saya jual di kelas 1, jadi kan orang-orang pada mager ya buat ke kantin. Iya. Saya jual Harusnya. Saya telat lah, tergolong telat. Saya jualnya kelas 3 tapi alhamdulillah aja. Alhamdulillah banyak di situ ya. Lumayan. Dan nggak banyak pikir, yang penting ya cash flow aja. Perputaran uang ada. Setelah itu aqua ada lagi nggak? Udah ini. Langsung ini. Jadi jaraknya cuma setahun ya. Lulus SMA 2 tahun. Oh 2 tahun. Nah selama 2 tahun itu fokus kuliah dulu ya. Fokus kuliah dulu, baru merasa jengah karena ngelihat orang lain kok bisa banyak duit, kok kita gini-gini aja. Muncullah di situ niat untuk jadi kaya. Tapi saya juga maksudnya bisnis ini sih kayak ngejualin barang orang. Oh gimana? Selama 2 tahun itu. Barang apa? Misalkan Ras jualin laptop nih. Saya jualin. Oh jadi Ras, kayak apa ya? Itulah, makelar lah. Ya makelar lagi. Nyambung. Nah, jurusan kuliah apa? IT. Ngerti. Tapi IT-nya juga ke arah bisnis. Jadi IT bisnis. Oh, gitu. Alah, IT bisnis kayak nanti ujung-ujungnya kayak digital agency kayak gitu-gitu. Bisa masuk kayak gitu bisa. Ya. Bikin website untuk bisnis kayak gitu. Bisa. Jadi saya bikin website nih, bikin aplikasi. Itu arahnya mau kemana? Mau kita yang menguasai atau mau jadi nggak pure IT ya, ada disisipin ilmu bisnis. Itu namanya juga binus bro. Mana sih lu? Sama aja. 10 bulan ya. Harapan Aras ke depan apa sih? Untuk usaha sekarang atau misalnya di depan tuh Aras pengen bikin usaha lain gitu kan, atau misalnya pengembangan, fokus dulu aja nih setahun di cash. Udah setahun baru mau bikin lagi, ada patokan kayak gitu gak? Kalau Aras mah sebenarnya pintar mencari peluang. Jadi ketika ada peluang kecil pun harus ambil, harus embat. Kembangin lagi. Itu kayak sistem orang Chinese. Orang Chinese kan gitu. Ya. Jadi ketika ada peluang bisnis walaupun kecil, dia embat. Gitu. Dia nggak peduli mau untungnya berapa. Yang penting aksi dulu. Itu kayak Bro Adit ya nggak salah. Kalau kita tuh ada teman kita namanya Bro Adit di depan orang. Jadi si Bro Adit ini lihat peluang dikit, embat. Jadi kotak-kotak bisnisnya tuh tuluy aja, terus jalan gitu. Walaupun kata orang, kalau kata orang misalnya ngapain sih, ya tapi pokoknya nggak ngerugiin orang lain. Selama itu nggak ngerugiin orang lain, kalian lakuin aja. Ya atau untuk diri kalian juga. Yang penting kita, kalau misalnya kita lagi galau, kita nggak galaunya kita punya uang. Bukan galau sedih. Kan beli rokok, nginjem duit aja. Kan kalau punya uang kan sedih. Soekarno lihat Soekarno senyum. Soekarno ngajak senyum. Jadi kenapa ya? Duit itu makin tinggi makin senyum. Makin nominalnya kecil enggak senyum. Makin serem ya. Kenapa ya? Karena itu melambangkan kali ya, melambangkan nominal. Melambangkan. Jadi kalau misalnya gue sedih amat gitu maksudnya. Iya, kalau gue amat itu pokoknya. Kalau goceng kan biasa aja kan, cemberut ya. Enggak sih duit goceng. Kamu 1000 mau kieu ya? 1000. Nah, 2000 nih. 1000. Ya, 2000 sinis aja. Oh, lu ngarak ngajak belut. Muhammad nih. Kalau 2000 tuh sinis, tapi kalau 100.000 senyum ya. Jadi itu tuh pintar pelukisnya itu. Biar memantik emosi kita. Kalau kita punya uang, kalau kita mau senyum terus, duit aja ngajak senyum nih yang 100.000, ya kita senyumin balik. Berarti kita harus mencari uang yang 100. Kalau 1000, ya kalau misalnya 2000 kayak tadi ya, 2000 kayak gitu kan, ya cemberut. Berarti kita anjing, duit aja ngajak cemberut. Kenapa nih duit cemberut? Ya kita gedein lagi nominalnya gitu kan.
Oh, buka ruko enggak, Sas? Mau buka ruko apa enggak? Nah, Sun sih kayaknya bakal jadi gimana ya? store gitu. Store. Jadi punya nama sendiri. Nah, ini Mantis Tapi di mall-mall ya. Iyalah. Sun lah. Mantap. Ada mau Rangkas Bisa lah nanti mah. bisa bisa apa? Bisa ke sana aja ke Serang katanya. Sebangkrut. Mantis. Kenapa namanya Mantis sih? Mantis itu kan ini kan belang sembah tuh. Nah, itu. Tapi Mantis itu beda. Beda arti. Jadi nama Mantis itu panggilan saya di rumah. Hah? Mantis. Aras. Kok jadi Mantis? Jadi awalnya tuh saya pernah suka sama perempuan. Ya. Kecil waktu dulu ya. tuh. Pernah suka sama perempuan. Jadi terus di apa ya? Di panggilnya romantis. Siapanya? Arasnya. Romantis gitu jadinya. Awalnya. Jadi Mantis itu jadi kalau panggilan Aras lah maksudnya. Banyak panggilan nama bukan Aras. gara-gara inget mantan jadi Enggak ada mantan Aras. Oh, enggak ada. Mantan. Semoga nonton nih si Pasti sih yang dulu si Mantis. Pasti sampai akhir sini mah. Kontak aja Aras. Nanti juga nyaut ke dia. Karena siapa tahu ini mau apa namanya fokus di case apa misalnya ingin buka bisnis baju atau apa tapi namanya Mantis. Wah, Aras mah jadi otaknya bercabang, maksudnya pikiran itu bercabang. Mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, ke sana. Tapi nunggu timing. Jadi tapi dengan Mantis, nama Mantis yang diajukan nanti. Mantis. Jadi Mantis itu nggak bakal cuman cash aja ya. Mau jadi apa? Nanti mah Aras gini, Bro. Ada apa? Pom bensin Mantis. Sebenarnya mah ini mah keluar dari konteks. Sebenarnya mah saya tuh mau jadi CEO teknologi. Cita-cita Aras tuh pengen jadi CEO teknologi. Jadi ini rintisan lah maksudnya. Rintisan. Jadi Aras mau bertahap dulu. Kan teknologi itu maksudnya CEO teknologi itu maksudnya gimana tuh? Kayak CEO Facebook lah kayak gitu. Kayak Facebook, iya paham. Twitter. Tapi kan itu ada nggak apa? Ini kan kata Aras awal. Tapi kan ini bentuknya kan apa namanya? Gak nyambung lah gitu ya. Produk kasar bukan produk software gitu kan. Ini kan hardware. Jadi Aras mau ngumpulin uang dulu. Jadi kan Aras mah orangnya nggak pintar-pintar amat ya. Jadi kata di pikiran Aras itu nggak ada yang nggak bisa. Oke. Misalkan Aras mau bisnis makanan, ya mau bikin makanan, tapi Aras nggak bisa masak. Oke, paham. Karena Aras punya uang, sewalah orang yang jago masak, chef kayak gitu ya. Chef. Bukalah bisnis masak, kayak gitu. Ini fondasi ya. Fondasi. Ini buat fondasi dulu ya. Gitu. Sama pengalaman juga sih, maksudnya jalanin bisnis tuh kayak gimana. Ya kecil-kecilan dulu lah. Kecil-kecilan tapi hasil gede kan. Produk coming soon setelah casing apa Ras? Produk coming soon setelah casing. Yang dekat-dekat ini kayaknya aduh pengen ini nih, casing keyboard sih. Casing keyboard ada udah lagi nyoba tapi gagal terus. Hampir setahun Aras. Sama resin kayak gini. Resin juga. Hampir setahun. Jadi nanti pas ketika dia itu muncul apa gitu. Enggak, jadi casingnya, jadi wadahnya. Luar jadi bawahnya aja. Jadi PCB dimasukin ke casing Aras gitu. Belum jadi. Jadi masih riset. Ya, hampir 1 tahun. Wah, sampai hampir 1 tahun, tapi Aras enggak nyerah. Oke. Sampai mana nih titik temunya? Gitu. Yang penting mah konsisten sih ya. Jangan menyerah. Karena kalau kita udah nyerah, nanti kita tinggal menyesal aja. Nyesal dulu gak gini, jadi aja sama orang lain. Nah, itu juga belum ada di Indonesia. Belum ada. Casing konsep Aras di depan tuh, yang nanti kan Aras lagi konsep nih casing itu. Belum lihat tuh di Indonesia yang jualan kayak gitu. Gak ada. Ada pernah ada saingan. Jadi dia juga riset, Aras riset. Komunikasi lah Aras sama yang buat casing resin itu ya. Sharing lah ya. Menang 3 bulan dia udah nyerah karena susah. Itu emang bener-bener susah. Bener susah. Tapi Aras sampai detik ini masih nyoba. Gak ada kata udahlah nggak ada. Paling gimana ya? Paling jangan nyerah. Istirahat mah boleh. Tapi
jangan nyerah, harus terus aja gitu. Kalau kita capek, solusinya bukan menyerah tapi istirahat dulu langsung lanjut lagi. Istirahat juga jangan kelamaan sih. Kadang orang istirahat kelamaan, healing teh anjing, healing. Gak ada healing, itu apaan healing? Kita itu hidup di dunia itu untuk berpikir, gak ada healing. Nah, kalau misalnya untuk casing keyboard coming soon, terdekat nih lagi riset. Apa nunggu risetnya ini ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Patokan. Pokoknya kalau bisa tahun ini jadi nih. Karena kan kita kan harus punya target gitu kan ya. Saya lagi nge-push di itu sih, album itu Oh, dia juga bisnis album Korea. Untuk kalian yang nonton, para pecinta Korea, langsung aja ke IG-nya Aras. Apa IG-nya Aras? Ada di situ Supasup. Nah, nanti di sini IG-nya nih Supasup buat kalian para loyalis yang suka album-album Korea. Nah, itu tuh album Korea tuh yang isinya tuh foto-foto kayak gitu-gitu buat pecinta-pecinta Korea. Album Koreanya. Jadi tuh saya tuh duaan sama kakak sama teteh berdua. Barengan join gitu ya. Join. Kenapa enggak Mantis tuh karena join bisnisnya. Jadi bukan atas nama Mantis. Itu jual kayak gitu gede gak sih Ras untungnya Ras? Jadi biar para yang nonton ini yang mau mencoba usaha tuh gak selalu harus modal. Kalau join sama orang, ya kan kita harus pintar cari peluang ya. Intinya mah jauh dari casing. Udah. Maksudnya omsetnya Jauh lebih rendah. Jauh lebih tinggi. Jauh. Kan kalian kan udah tahu nih, casing tadi kan omsetnya berapa. Berapa kali lipat, Ras? Wah, jangan. Nanti orang tahu dikali-kali nanti. Oh iya. Iya, jangan. Jadi, jauh aja ya. Jauh banget. Jangan tiin. Kena pajak nanti gimana? Jadi kena pajak. Iya, jangan. Pokoknya intinya untuk para loyalis Bagja yang masih pada muda mau memulai bisnis, gak ada pantangan untuk memulai bisnis. Gak ada pantangan untuk memulai bisnis. Hajar riset, gak ada yang dibilang rugi. Kalau misalnya cuman waktu itu kan kalian sekalian belajar gitu kan. Benar. Nah, dari Aras nih untuk para yang nonton, ada nggak motivasi untuk para loyalis yang nonton untuk berani memulai habitat baru, kebiasaan baru, supaya mereka itu pindah dari zona nyaman ya. Kalau saya bilang itu bukan zona nyaman sih sebenarnya. Lu tuh kalau lagi di zona nyaman, lu tuh lagi nggak aman maksud gue tuh. Iya, benar. Nggak ada istilah zona nyaman. Kalau zona nyaman tuh lu udah punya apa ya? Punya semua, maksudnya nggak punya semua sih. Tercukupi kebutuhan, keinginan bisa dicukupi, itu baru zona nyaman. Kalau kata gue sih gitu. Zona nyaman tuh nggak ada yang kalau lu lagi ngira lu di zona nyaman, itu nggak aman kata gue. Kalau dari Aras buat justru menurut Aras ya, zona aman itu balikannya. Jadi itu nggak aman. Nggak aman kan? Nggak aman. Itu lu tuh lagi apa ya? Lagi di jembatan yang cuma satu tali doang nih. Iya. Ya kan? Bentar lagi rubuh kalau nggak gerak gitu kan. Jadi zona aman itu kayak menurut dia itu baik, padahal nggak baik. Contohnya misalkan dia suka dugem misalkan ya. Kan itu kan otomatis ngeluarin uang banyak ya. Dan dia kayak nyaman aja gitu di kebiasaan. Kapan mau sampai kapan gitu terus gitu. Ya, yang adanya juga yang ada otos ambruk nanti. Pokoknya. Terus orangnya suka tidur, misalkan rebahan terus. No life. Nah, itu mau sampai kapan? Itu namanya zona nyaman menurut Aras gitu. Bukan konteks dalam uang aja ya. Gitu. Coba dong sentil dong mereka biar pada mau mulai. Sebenarnya Aras nggak mau banyak kata-kata. Jadi lakukan aja. Aksi. Kedepanin aksi, jangan banyak gengsi. Jangan banyak gengsi. Kalian ini. Aksi, jangan banyak gengsi. Gitu Ras. Ya, benar. Ada lagi yang mau disentil lagi gak? Jangan tidur aja anjing. Mumpung masih muda. Jangan poya-poya lah. Nanti anak lu mau dikasih apa? Mau dikasih makan apa? Kalau Aras mah masih muda juga pikirannya Jawa. Jadi ketika menikah, misalkan punya anaknya bakal dikasih makan apa gitu, layak nggak ke sekolahnya?
Udah sampai jauh Aras ngasih mikirnya. istri, ngasih apa, bener. nggak modal cinta kan? Enggak modal cinta. Ayang aku lapat, I love you. Ayang aku ini, I love you. Nggak ada. Ayang aku sakit harus ke rumah sakit. I love you Ayang. Jadi realistis ya. Kalian juga ya buat yang nonton harus realistis. Kalian sadar gini nih, taruh HP, diem, duduk, mikir, kan? Udah punya apa sekarang? Udah melakukan apa sekarang? Gitu. Kalau misalnya udah sadar, harusnya tuh gue tuh ini, harusnya gue ini, nanti jangan nanti, langsung aksi. Bener kata Bro Aras ini nih, saya salut sih, masih jiwa muda, 21 tahun. 19 tahun. Tuh, 19 tahun omsetnya udah gila-gilaan gitu kan. Dia malu karena takut kena pajak katanya. Udah punya NPWP belum? Ada udah proses. Karena emang di standar NPWP itu kalau nggak salah omset minimal 500 juta, Ras. Aman lah. Jangan dulu lah. 500 juta. Jadi aman lah, oke. Gitu aja ya untuk para loyalis. Ada lagi mau nyentil lagi nggak? Mumpung ada di sini nih. Suka kesel tuh sama anak muda yang batasan. Pengen usaha. Gak ada modal, gak ada ilmu, gak ada apa, no life. Akhirnya kan jadi maaf ya, jadi beban orang-orang sekitar. Pasti banyak sih ya. Jadi tadi bilang misalkan Aras kuliah di BINUS misalkan, wah ini mah orang kaya. Ini mah misalkan dari orang tuanya misalkan. Emang benar, maksudnya. Tapi kan nggak terlalu over, maksudnya. Iyalah, dari modal wajar lah. 1 juta. Siapa sih maksudnya? Zaman maksudnya teman-teman Aras yang nggak bisa minta juta lah buat modal usaha ya. Beli barang-barang aja lebih dari 1 juta, HP pada bagus. Iya, yang penting mah niat kitanya mau kemana. Kalau misalnya niat kita buat dapat duit buat poya-poya, ya udah lu tuanya sengsara. Muda poya-poya, tua bahagia. Nggak ada kayak gitu. Kata Aras tadi, no pain no gain. Benar. Nggak ada tuh orang sukses yang dulunya dia itu nggak kerja keras, nggak ada. Rapatar juga kayaknya bakal kerja keras. Kan yang namanya hidup kan naik turun. Iya. Jadi kalau kita nggak pinter manage uang. Tapi beban nggak sih kalau jadi anak orang kaya itu? Kata gue itu beban loh. Kenapa tuh? Ya minimal lu harus sama kayak orang tua lu. Iya. Minimal harus sama. Kalau misalnya kebanyakan orang-orang kaya terus umuran Aras masih selengean. Jadi masih orang tua masih gede keneh gitu kan. Iya, sudah namanya mikirnya, ya itu dia ada zona nyaman yang sebenarnya bahaya dan nggak aman. Mau sampai kapan? Maksudnya kan nggak terusnya jaya kan orang tua. Iya, kita kan hidup naik turun. Ya kan nggak ada. Jadi kalian persiapkan ketika kalian di atas, itu kalian persiapkan jikalau suatu waktu kalian ke bawah, itu seenggaknya kalian ke bawahnya tuh pakai lift lah. Kan? Jangan jatuh meledak nangis. Udah nangis ya udah terpuruk, jangan kayak gitu. Iya. Seenggaknya turun ke bawahnya itu elegan gitu. Dan kalian punya fondasi yang baru gitu. Jangan stuck di situ udah. Tapi ketika misalkan start dari atas ya. Nanti kalau jatuh dia nggak bakal bisa bangkit lagi. Maksudnya ya, karena jarang orang habit dianya udah segala mudah sih. Segala dikasih mudah. Jadi ketika dikasih yang sulit itu dia bingung. Cara ngatasinnya gimana? Iya, benar. Nggak tahu caranya. Iya, nggak tahu caranya, dia kebingungan. Aduh, pengen ke atasnya kayak gimana caranya. Tapi kalau orang dari bawah ya, maksudnya start dari bawah, merih dulu lah, kalau bahasa kasarnya mah. Itu pasti kalau ketika dia turun, dia tahu caranya. Ya. Tahu caranya dari nol lagi gimana. Naiknya kalau kita malah. Jadi kita balik lagi ke diri kita semuanya sih. Kalau lu pengen sukses di depan, ya lu pelajarin semua hal. Karena bisnis itu, usaha-usaha itu berinovasi terus, nggak bakal gitu-gitu terus. Jangan sombong. Jadi dalam artian, wah gua nggak orang belum ada nih kayak kita. Kita bikin. Siapa tahu nanti orang yang lebih bagus. Kita harus terus maju lah, maksudnya berkembang untuk memajukan kreativitas. Kita baru naik dikit udah sombong. Terus ada yang lirik gitu kan. Model bisnis kita dia lebih kaya dari kita. Ya kan langsung bikin berdek yang gede. Kita kalah. Jangan sombong. Langsung kita ngedown lah, jangan. Kayak sombong, moral kita harus dikontrol lah.
nggak sombong mau nyomongin apa. Pakaian paling mahal ya kafan. Benar. Ya nggak? Rumah paling mahal ya itu galian 2x1. Udah mau ngapain Emang kan? cukup 2x1. Anjing. gua Atau peribahasanain. Dibahasain. Emang Apa sih? emang sih gua gede badannya 2x1 cukup lah. Lu badan cuman Sorry ya, 50 ini- cm. Ya minum. Tuh, minum dong. Bartender. Buru. Woi. Mana sih? Nih, Tuh lama dia. tahu nih penuang nih. Mantap. Oke bro, thank you bro. Dulu bang. Ayo. Dia mendingan ke Holy Wing dia. Sorry guys, ini mah rada Kita sarkas santai aja. Jadi jangan sombong, hilangin sifat sombong karena kesombongan itu awal dari Kehancuran. mulainya kehancuran. Oke. Sekian dari kita dari Mobile Bagja 99. Semoga para penonton yang nonton harus sampai akhir karena kenapa? Banyak inspirasi dari Bro Aras ini. Saya juga salut, baru umur 19 tahun omsetnya udah melebihi orang-orang yang bisa dianggap di atas umur dia, bahkan jauh di atas umur dia, tapi penghasilannya segitu aja, gak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita niat untuk berinovasi, mengembangkan diri, jujur, tidak menipu dan berkualitas, insya Allah kita juga bakal bisa melebihi Bro Aras ya, Bro. Ya pasti itu. Dan harapan Bro Aras juga banyak orang-orang yang bisa lebih dari Aras ya nggak? Yang tadi balik Ya. lagi, jadi Aras tuh nggak takut lah kesaingan. Jadi ayo kita maksudnya ngadu lah maksudnya. Buat kalian juga Loyal Bagja yang ada di Rangkas Bitung, Lebak, kalau misalnya pengen sharing ke Bro Aras, ada IG-nya Aras Nunski. Nah di sini nih IG Bro Aras udah ada